Pencabutan izin usaha PayTrend dinilai menyelamatkan lebih banyak calon investor. Yusuf Mansur bantah PayTrend ikut terlibat money laundry. Bertahun-tahun jadi penceramah dan kelola PayTrend, ternyata segini jumlah harta kekayaan Ustadz Yusuf Mansur. Bukan cuma sekali, ini sederet kontroversi bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur soal OJK tutup PayTrend nanti kapan-kapan bikin lagi. Nah, saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansur. Hendaklah mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansur lakukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Masih tentang PayTrend Yusuf Mansur yang kemarin atau beberapa waktu lalu itu ditutup OJK. Kurang lebih tanggal 8 Mei teman-teman. Itu ditutup secara resmi oleh OJK karena ada 8 pelanggaran yang dilakukan oleh PayTrend ini. Salah satunya tidak memiliki kantor. Dikutip dari Tempo.co, pencabutan izin usaha PayTrend dinilai menyelamatkan lebih banyak calon investor, seperti yang saya bilang kemarin. Yusuf Mansur bantah PayTrend ikut terlibat money laundry. Ini banyak sekali beritanya teman-teman, fakta-fakta mengenai PayTrend. Bertahun-tahun jadi penceramah dan kelola PayTrend, ternyata segini jumlah harta kekayaan Ustadz Yusuf Mansur. Bukan cuma sekali, ini sederet kontroversi bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur soal OJK tutup PayTrend nanti kapan-kapan bikin lagi. Nah ini yang akan kita bacakan hari ini gitu. Dan di berita lain juga, ini ada lagi, PayTrend ditutup, Yusuf Mansur merasa nggak kapok. Artinya ini untuk ke depan lebih dilihat lagi teman-teman, karena orang ini sudah terbukti gagal dalam berbisnis dan masih banyak dana-dana dari korban yang belum dikembalikan. Namun dia sudah berbicara seperti itu. OJK cabut izin PayTrend, Yusuf Mansur uang nasabah sudah dikembalikan. Ini juga akan kita jawab dengan menampilkan video wawancara lama kami dengan Ibu Tugi yang kemungkinan besar sampai hari ini belum balik uang beliau, uang dari Ibu Tugi ini teman-teman. Kami wawancara beliau itu durasi kurang lebih hampir 40 menit. Nanti saya akan tampilkan link videonya di deskripsi video ini, versi panjangnya, karena yang saya tampilkan ini paling kurang lebih hanya 8 menit teman-teman. Versi singkatnya saja. Baik, kita akan bacakan berita dari bloomberg.techno.com. Yusuf Mansur soal OJK tutup PayTrend nanti kapan-kapan bikin lagi. Ini bagi saya ringan banget kata-kata ini gitu. Ringan sekali kata-kata seperti ini. Dia tidak pikirkan bagaimana nasib karyawan PayTrend, bagaimana nasib mitra PayTrend yang sampai hari ini haknya belum dikembalikan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam PayTrend ini ada program bernama Umroh Merdeka. Kurang lebih 3,5 juta dari uang PayTrend itu ada buat dana buat umroh merdeka ini teman-teman. Dan setahu saya sampai hari ini belum ada yang umroh teman-teman, belum ada yang umroh. Dan banyak orang di luar sana diwawancari oleh Pak Darso Arif, dan termasuk nanti juga akan kita tampilkan Ibu Tugi ini, dia juga belum merasakan yang namanya umroh dari program Umroh Merdeka ini, yang mana Umroh Merdeka ini adalah bagian dari PayTrend teman-teman. Lalu tiba-tiba ada muncul statement Yusuf Mansur bahwa semua nasabah sudah dikembalikan. Bagi saya itu omong kosong teman-teman. Kalau memang semua nasabah sudah dikembalikan, datanya mana gitu? Tolong tunjukkan datanya, jangan hanya sekedar ngomong seperti itu gitu. Lalu kemudian mencuekkan atau mengacuhkan suara-suara dari para korban yang kemudian berteriak meminta haknya dikembalikan gitu. Bloomberg Techno, Jakarta, pendakwa sekaligus pengusaha sektor keuangan Yusuf Mansur mengaku tak kapok mendirikan manajemen investasi syariah. Meski perusahaan miliknya PT PayTrend Asset Management telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya OJK mencabut izin usaha manajer investasi syariah PayTrend. Ini menjadi bagian dari kewenangan regulator dalam pemberian sanksi administratif. Regulator terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan lanjutan terhadap kasus pelanggaran oleh PayTrend. Dalam prosesnya ditemukan fakta dan informasi yang menjadikan dasar pencabutan izin. Menanggapi hal itu, Yusuf Mansur menilai proses pengelola PayTrend menjadi ilmu dan pengalaman yang berharga. Kedepan dia bahkan mengaku membuka peluang akan kembali mendirikan atau membeli perusahaan keuangan serupa.
Ini jadi ilmu, jadi pengalaman yang mahal banget. Nanti kapan-kapan bikin lagi atau beli saja. Mohon doa. Rasanya tak akan lama lagi. Bismillah walhamdulillah, kata Yusuf saat dikonfirmasi Bloomberg Techno lewat pesan singkat Rabu 15 Mei 2024. Yusuf Mansur mengaku mendirikan PyTrend dan sempat bertahan dalam beberapa waktu, merupakan sebuah prestasi besar baginya dalam prosesnya. Menurut dia, PyTrend menjalankan bisnis secara amanah tanpa terkena masalah, seperti menjadi tempat pencucian uang atau menahan dana nasabah. Tidak sedikit pelaku di dunia ini yang kena kasus hukum di penjara. Saya dan kami mulus jaga amanah. Keren deh, sangat saya perlu selebrasi juga, penuh syukur, ujar Yusuf Mansur. Makin aneh ya. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Mansur juga berdoa semoga Tuhan mengampuni kesalahan yang telah dia perbuat selama mengelola PyTrend. Semoga jadi amal ibadah dan amal soleh dan jadi jariah. Gimana niat? Kan niat dah dicatat Allah. Pengen memajukan ekonomi umat, pengen syariah. Semoga Allah mengampuni saya dan kawan semua. Terus memberikan kesempatan lagi di kemudian hari dalam keadaan lebih baik, Bapak Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangan OJK pada 8 Mei 2024, regulator menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagaimana manajer investasi syariah kepada PT PyTrend Asset Management yang terbukti melakukan pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Ini omongan Yusuf Mansur. Mulut si Yusuf Mansur ini tidak nyambung dengan kenyataan yang ada, tidak nyambung dengan fakta yang ditemukan oleh OJK. Nanti saya akan bacakan. PT PyTrend Asset Management memenuhi sebagaimana dimaksud kondisi pada ketentuan angka 7 butir A, huruf A butir 2, junto huruf F butir 1, huruf A, huruf C, dan huruf D, peraturan nomor F.A.3 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Cap 479-BL-2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Ujar Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Yunita Lindasari. Ini yang saya maksud tadi, bahwa omongan atau mulut dari Yusuf Mansur ini yang mengatakan bahwa dia sudah berusaha, ini syariah atau apa. Kalau memang benar apa yang dijalankan oleh Yusuf Mansur itu, bisnis PyTrend ini benar-benar sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan syariah, harusnya ini mengikuti aturan dong. Kok syariah tapi kok nggak mengikuti aturan gitu? Ini kan tidak nyambung gitu. Katanya juga Yusuf Mansur ini lulusan S3 ekonomi kalau tidak salah, tapi kok bikin usaha bersama para umat tidak pernah beres ya. Hotel City, investasi batu bara, Kondote Moyavidi, Umroh Merdeka, tabung tanah, PyTrend. Nggak ada yang benar gitu loh. Dari mana andanya gitu? Dari mana? Belum lagi nih yang paling baru diduga kuat tercium nama Yusuf Mansur, yaitu perumahan Kaisal Mansur, perumahan bodong Kaisal Mansur gitu. Beberapa fakta hasil pemeriksaan terhadap PyTrend yang kata Yusuf Mansur sudah berusaha ini untuk syariah, untuk umat segala macam, kenyataannya banyak melanggar. Beberapa fakta hasil pemeriksaan terhadap PyTrend. 1. PyTrend tidak memiliki kantor. 2. PyTrend tidak punya pegawai untuk menjalankan fungsi sebagai manajer investasi. 3. PyTrend tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. PyTrend tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. 5. PyTrend tidak memiliki komisaris independen. 6. PyTrend tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. 7. PyTrend tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan. 8. PyTrend tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Ini kita kutip dari bloombergtechno.com ya teman-teman. Intinya apa? Intinya apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, dia mengatakan bahwa semua uang nasabah sudah dibalikan gitu. Landasannya apa? Dasarnya apa dia bilang seperti itu gitu? Kok masih banyak orang-orang yang diwawancara oleh Pak Darso Arif yang juga yang diwawancara oleh kami sendiri kayak Islam itu mengatakan belum ada gitu loh. Yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur itu di mananya gitu. Belum lagi karyawan PyTrend yang kemarin mengkritik bahwa gajinya belum diberikan, sampai hari ini belum bersuara bahwa hak mereka sudah dikembalikan. Yang saya duga kuat kemungkinan besar uang mereka memang belum dikembalikan semua, teman-teman. Lalu landasannya apa Yusuf Mansur mengatakan seperti itu? Boleh dong kita kemudian mengeluarkan opini bahwa kemungkinan besar itu bohong gitu loh. Mari kita simak pernyataan dari Ibu Tugi. Ini video wawancara kami kurang lebih tahun 2022 lalu, teman-teman. Apakah sudah ada feedback atau
profit atau apa income dari apa yang kemudian dijanjikan di PayTrend itu dari Ibu sendiri? Katakanlah dari PUT itu lancar nggak? Kemudian apakah memang hanya sekedar Ibu ikut kemudian dibiarkan saja atau seperti apa? Iya, jadi kalau feedbacknya tuh PUT-nya tuh udah mengendap begitu ya. Saya itu berharap misalnya bisa umroh lah dengan menjadi member PayTrend atau apa gitu, maksudnya bisa dapat akses yang lebih mudah untuk bisa pergi ke tanah suci gitu. Sampai sekarang nggak ada kabar selanjutnya. Jadi PUT itu ngendep gitu, udah gitu mau diambil lagi caranya piye gitu nggak tahu juga. Katakanlah Ibu memang nggak aktif nih ya di jual beli multi services PayTrend ini tadi. Cuman yang 7,5 juta ini yang jadi pertanyaan ya Bu. Artinya yang PUT katakanlah oke, memang itu mengendap dan mau Ibu tarik pun nggak bisa karena katakanlah ternyata itu memang MOU sejak awal bahwa 2,5 juta itu modal yang harus diputarkan di situ. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan 7,5 juta ini yang Ibu ingin pertanyakan ya? Iya, jadi itu kemudian kok bisa ya saya kemudian ngikut yang itu terus uangnya itu yang sisanya itu diapain, kemana ini tuh yang baru tersadarkan gitu loh, Dan leader saya yang dia itu bisa terlihat ikut mengembangkan yang awalnya di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, kemudian karena beliau itu kan asli Sumbawa. Jadi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu tuh dipisahkan oleh selat gitu, Mas. Ya. Jadi kita harus menyeberang pakai feri 1,5 jam gitu, dan saya sempat sih ngikutin Facebooknya waktu itu ya, sering ngadain namanya meeting kayak gitu. Antar ini ya jejaring ya, itu kaki-kaki di bawahnya. Gitu. Tapi sampai sekarang ada pertanggungjawaban Bu, enggak Bu, dari leader yang mengajak Ibu itu tadi? Ada laporan atau ayo Mbak ikut lagi atau seperti apa? Iya, jadi diem begitu aja ya, nggak ada follow up gitu loh. Jadi saya ingat ada salah satu yang dari UNRAM itu, Bapak itu, beliau sangat aktif ketika itu. Terus saya sempat juga ngikut pertemuan sekali buka puasa gitu, ada banyak orang juga gitu loh. Dan kalau ditanya ya karena ini aplikasinya udah nggak bisa diakses lagi ya wallahu alam ya Mas, ya ini apa namanya. Artinya setelah aplikasi nggak bisa diakses ini akhirnya kita juga nggak tahu mau ngadu ke siapa gitu ya Bu. Iya, kehabisan ide harus bagaimana gitu. Di nomor apa namanya hotline itu juga kalau ditelepon juga nggak ngangkat, nggak ada respon. Yang awal-awal gitu tuh ya biasa kan awal-awal tuh menunjukkan ininya loh Mas, apa namanya, customer service-nya bagus. Tapi selanjutnya nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah sampai sekarang ini Ibu bergabung di PayTrend dan belum mendapatkan feedback yang cukup bisa dirasakan, yang benar-benar bisa mendatangkan apa namanya keuntungan. Karena mungkin salah satu faktornya adalah Ibu memang nggak aktif, tapi di sisi lain ada nilai yang cukup besar, 7,5 juta itu lari kemana gitu ya, ingin Ibu pertanyakan. Nah, silakan Ibu, karena kita ini di Cahaya Islam ini menginvestigasi banyak sekali program korban dari PayTrend. Silakan mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama kepada Ustadz Yusuf Mansur yang di sini selaku founder sekaligus yang memprakarsai awal gerakan-gerakan seperti ini yang ternyata memakan banyak sekali korban yang mungkin kalau di total bisa sampai miliaran itu, bahkan triliunan mungkin, wallahu alam. Ya, dan juga kepada para leader-leader yang mungkin yang membawa Ibu dan mungkin kawan-kawan apa yang ingin disampaikan, dan juga kepada umat seluruh di Indonesia, umat Islam khususnya, ataupun yang khususnya lagi adalah yang ikut di program PayTrend, apa yang ingin Ibu sampaikan supaya ini menjadi pembelajaran, monggo. Ya, terima kasih. Di pertemuan ini
saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansur. Hendaklah mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansur lakukan begitu. Kami sangat menyesalkan andaikan hal ini tidak ada solusinya begitu, akan menjadi semacam citra buruk gitu terhadap Islam itu sendiri, di mana Rasulullah Muhammad tuh sudah benar-benar menyampaikan agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, dan memberi manfaat kepada sesama. Kemudian yang kedua adalah kepada leader saya yang dulunya mengajak saya untuk bergabung dengan Paytrend. Semoga berkenan jika suatu saat akan ada tim yang kemudian ingin mencari informasi detail terkait Paytrend, mohon bisa kami hubungi gitu. Kemudian yang ketiga, saya secara pribadi memohon maaf ketika ada beberapa yang pernah sempat kami ajak untuk bergabung dengan Paytrend, kemudian berhenti. Terus pesan kepada umat secara umum, hendaklah kita bisa berpikir jernih, kemudian selektif ketika kita mendapatkan tawaran usaha atau bisnis yang mengatasnamakan sedekah gitu, sehingga kita tidak kemudian menjadi menyesal di belakang hari dan manfaat yang kita harapkan itu ternyata tidak seperti yang disampaikan di awal. Itulah sedikit penyampaian dari Ibu Tugi. Sekali lagi saya katakan, untuk menonton video wawancara fullnya nanti saya tampilkan link videonya di deskripsi video ini, karena ini video wawancara kami dengan Ibu Tugi di tahun 2022 yang sampai hari ini haknya belum dikembalikan. Kami duga haknya belum dikembalikan karena waktu itu kami berpesan kepada Ibu Tugi, jika memang setelah video ini dihubungi oleh pihak Paytrend ataupun Yusuf Mansur dan kemudian dikembalikan uangnya, tolong kami dikabarin, Bu. Kami mengatakan seperti itu, dan sampai hari ini Ibu Tugi belum ada kabar apa-apa kepada pihak kami Cahaya Islam. Artinya kami bisa menyimpulkan bahwa sampai hari ini Ibu Tugi belum mendapatkan haknya, yang mana di beberapa judul berita Yusuf Mansur mengatakan semua uang nasabah udah kembali gitu. Tapi seperti yang saya duga bahwa kemungkinan besar orang ini berbohong gitu. Kemungkinan besar bahkan nasabah ini yang belum dikembalikan uangnya, nasabah Paytrend yang belum dikembalikan uang itu lebih banyak daripada yang sudah dikembalikan gitu. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur kami mintain bukti mana, kalau memang dia sudah kembalikan, mana datanya, tidak pernah bisa dia tunjukkan. Selalu bilangnya tanya sini, tanya ini, tanya OJK lah, apaan gitu. Kan seharusnya di sini Anda yang bertanggung jawab. Anda dulu yang memprakarsai aplikasi ini atau program ini, dan Anda orang yang selalu gencar gembar-gemborkan mengatakan untuk bergabung dengan Paytrend. Bahkan ada salah satu di statement Anda, Yusuf Mansur mengatakan goblok kalau tidak mau gabung Paytrend. Anda sangat takabur sekali. Lalu sekarang Anda bilang semoga Allah mengampuni saya, ini sudah dicatat sebagai amal jariah dari mananya gitu. Merugikan orang kok amal jariah gitu. Dan kalau ini memang Anda maksudkan sebagai bisnis syariah, kok bisa sampai 8 pelanggaran itu gitu terjadi? Dan ini kami sudah teriakan dari jauh-jauh hari gitu. Kami sudah suarakan dari jauh-jauh hari. Kami sudah sering meng-up tentang bagaimana karyawan Paytrend, security dari Paytrend itu tidak diberi gaji, tidak diberi haknya gitu. Yusuf Mansur tentu tahu hadis Rasulullah bahwa bayarlah gaji karyawanmu sebelum atau buruhmu
siapapun itu yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya mengering. Ini sudah bertahun-tahun gitu. Bagaimana ceritanya kami mau percaya kepada Anda, wahai Yusuf Mansur? Semoga Allah mengampuni Anda dan semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua gitu. Dan semoga kemudian hak-hak dari para nasabah dengan diusutnya PayTrend ini oleh OJK, yang saya dengar ini belum berhenti ya. PayTrend ini diusut oleh OJK, dan saya minta kepada pihak berwenang untuk kemudian memperhatikan nasib-nasib dari para mitra PayTrend ataupun karyawan PayTrend yang sampai hari ini haknya belum dikembalikan oleh pihak Yusuf Mansur. Dan pihak Yusuf Mansur mengatakan bahwa semua uang nasabah sudah kembali. Bagi saya, kemungkinan besar itu adalah cuma kebohongan semata. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.